UEFA telah merilis hasil drawing Liga Champions musim 2022-2023. Dalam drawing ini terdapat sejumlah grup yang menarik perhatian, termasuk grup C dan grup H yang langsung berisi tim-tim kuat sebagai grup neraka. Cetak Gol coba merangkumnya sebagai berikut. Grup A. Untuk mengawali ulasan ini ada grup A yang berisikan tim-tim pincang seperti Ajax Amsterdam, Liverpool, Napoli, dan Rangers. Liverpool menjalani awal musim 2022-2023 dengan kurang baik. Berikutnya ada Ajax Amsterdam yang harus melakukan banyak penyesuaian. Mereka kehilangan Erik ten Hag yang pindah ke Manchester United. Selain itu, Ajax Amsterdam juga melepas Lisandro Martinez, Ryan Gravenberch, Andre Onana, Sebastian Haller, Noussair Mazraoui. Dari wakil Italia ada Napoli yang menjadi tim yang langsung tampil bagus dan memimpin klasemen sementara Serie A kali ini. Sedangkan Rangers diyakini bakal bersemangat mengingat mereka kembali setelah 12 tahun. Dengan komposisi seperti ini besar kemungkinan kalau grup A akan diwakili oleh Liverpool dan Napoli. Grup B. Lanjut ke grup B ada FC Porto, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, dan Klub Brugge. Porto jadi salah satu yang paling diunggulkan setelah musim lalu berhasil mengalahkan Juventus. Di musim ini Porto juga belum kehilangan magisnya. Padahal mereka melepas banyak pemain andalan seperti Vitinha, Fabio Vieira, dan Sergio Oliveira. Mereka masih memimpin klasemen sementara Liga Portugal. Berikutnya ada Atletico Madrid yang sedang mengalami krisis finansial. Hasilnya, skuad Los Rojiblancos nggak mendatangkan banyak pemain top. Kemudian ada Bayer Leverkusen yang finish di posisi 3 Bundesliga. Sementara Klub Brugge yang merupakan juara Liga Belgia kini sedang mengalami transisi pelatih. Dengan susunan pemain dan performa klub saat ini, besar kemungkinan kalau grup B akan meloloskan FC Porto dan Atletico Madrid. Grup C. Lanjut ke grup C ada Bayern Munchen, Barcelona, Inter Milan, dan Victoria Plzen. Grup C jadi yang paling disorot karena kembali mempertemukan Barcelona dan Bayern Munchen. Fans Barcelona pasti masih ingat dengan pembantaian telak dengan skor 8-2 di fase gugur Liga Champions beberapa tahun yang lalu. Bayern Munchen juga semakin kuat dengan kehadiran Sadio Mane dan Matthijs de Ligt. Tapi Barcelona hadir dengan skuad bintang terbaru mereka setelah berkali-kali menarik tuas ekonominya. Tentu mereka akan all out di Liga Champions musim ini. Mereka juga sudah merekrut Lewandowski, Rafinha, Frank Kessie, Andreas Christensen, dan Jules Koundé. Berikutnya ada Inter Milan yang kembali tajam setelah kembalinya duet Lukaku dan Lautaro. Di Serie A musim ini Nerazzurri mengejar puncak klasemen dan cuma kalah selisih gol dari Napoli. Sementara itu Victoria Plzen digadang-gadang cuma jadi klub penghibur saja di grup C. Dengan komposisi seperti ini besar kemungkinan kalau grup C akan diwakili oleh Bayern Munchen dan Barcelona. Tapi bukan tidak mungkin kalau Inter Milan juga bisa tampil mengejutkan. Grup D. Lanjut ke grup D ada Eintracht Frankfurt, Tottenham Hotspur, Sporting Lisbon, dan Marseille. Frankfurt tampil mengejutkan dengan menjuarai Liga Eropa kemarin. Tapi mereka kehilangan Filip Kostic dan belum memenangkan satupun pertandingan di Liga musim ini. Hasilnya Frankfurt merosot sampai hampir berada di zona degradasi. Tottenham Hotspur digadang-gadang jadi tim unggulan karena merekrut banyak pemain bagus. Mulai dari Richarlison, Yves Bissouma, dan Ivan Perisic. Selain itu ada misi balas dendam di mana mereka gagal juara di tahun 2019 yang lalu. Belum lagi mereka sedang ditangani oleh pelatih galak Antonio Conte. Selanjutnya ada Sporting yang berstatus sebagai runner-up Liga Portugal di musim lalu. Tapi mereka tampil buruk di awal musim ini. Sementara Marseille sudah menghabiskan 60 juta euro untuk membawa Alexis Sanchez, Jordan Verretou, Chancel Mbemba, dan Matteo Guendouzi. Dengan susunan seperti ini besar kemungkinan kalau grup D akan diwakili oleh Tottenham Hotspur dan Marseille. Sebelum ulasannya dilanjutkan, tim Cetak Gol mau rekomendasikan Next Parabola, TV satelit dengan receiver dan antena parabola yang cuma seukuran piring saja.
Mereka punya tayangan lengkap dengan kualitas gambar yang jernih dan menjangkau 17.000 pulau di seluruh Indonesia. Next Parabola juga punya tayangan TV nasional seperti SCTV, Indosiar, dan lain-lain. Ada juga tayangan hiburan keluarga, rohani, serta anak-anak. Next Parabola juga punya siaran olahraga lengkap seperti BRI Liga 1, Liga 2, Premier League, Liga Champions yang di video ini kita bahas, Europa League, NBA, F1, dan masih banyak lagi. Nah, Next Parabola juga terpilih sebagai official broadcaster Piala Dunia 2022 secara live dan eksklusif di seluruh pertandingan. Paket berlangganan World Cup 2022 sudah bisa dibeli sekarang. Nah, mumpung lagi ada promo, diskon 19% dan free paket basic sampai 31 Desember 2022. Kamu bisa beli di official online store Next Parabola di Bukalapak, Shopee, dan Tokopedia, atau di aplikasi Next Parabola dan toko-toko elektronik terdekat. Nonton bola, ingat Next Parabola. Grup E. Lanjut ke grup E, ada AC Milan, Chelsea, RB Salzburg, dan Dinamo Zagreb. AC Milan tampil mengejutkan dengan meraih Scudetto pertamanya sejak 11 tahun terakhir. Tapi mereka harus waspada karena menelan hasil yang sangat buruk di Liga Champions musim ini. Sementara itu, rival satu grupnya yakni Chelsea juga mengalami penurunan performa yang cukup memprihatinkan. Masalah terbesar skuad The Blues merupakan lini serang yang kurang tajam dan konsisten. Masalah ini juga berlanjut pada bomber terbaru mereka yakni Raheem Sterling yang masih melempem. Selanjutnya ada RB Salzburg yang lolos ke babak 16 besar di musim lalu. Sayangnya mereka menjual pemain bintang seperti Karim Adeyemi, Brenden Aaronson, Mohamed Kamara, sampai Rasmus Christensen. Sementara Dinamo Zagreb diakui sebagai raja di Liga Kroasia tapi kurang bertaji di Liga Champions. Chelsea dan AC Milan dianggap bisa lolos dari grup E. Grup F. Lanjut ke grup F, ada Real Madrid, RB Leipzig, Shakhtar Donetsk, dan Celtic. Real Madrid yang berstatus sebagai juara bertahan tentu jadi tim yang paling diunggulkan di grup ini. Walaupun melepas Casemiro ke Manchester United, tapi Real Madrid masih tampil bagus-bagusnya. Berikutnya ada RB Leipzig yang kehilangan Nordi Mukiele dan Tyler Adam. Tapi mereka baru memulangkan Timo Werner yang tampil flop di Chelsea. Yang menarik dari grup F adalah Shakhtar Donetsk lolos di tengah agresi militer Rusia. Padahal mereka kehilangan banyak pemain yang diperbolehkan FIFA untuk pergi. Sementara Celtic tampil lebih baik di bawah asuhan pelatih Eng Postecoglou. Prediksinya tentu mengarah kepada Real Madrid, sementara tim kedua mungkin ditempati oleh RB Leipzig. Grup G. Lanjut ke grup G, ada Manchester City, Sevilla, Borussia Dortmund, dan FC Copenhagen. Grup ini juga menarik karena mempertemukan Erling Haaland dengan mantan klubnya yakni Borussia Dortmund. Haaland memutuskan untuk pindah dari Borussia Dortmund ke Manchester City untuk meraih trofi juara. Sebagai pengganti Haaland, Dortmund pun menghadirkan Sebastian Haller dan juga Anthony Modeste. Tapi mereka kurang konsisten di bawah kepelatihan Edin Tarzi. Apalagi Haller harus menepi karena menjalani pemulihan penyakit yang menyerang bagian vitalnya. Sevilla mengawali masa sulit di awal musim ini. Mereka dikalahkan Osasuna dan ditahan imbang oleh Real Valladolid. Sementara FC Copenhagen kembali ke babak grup setelah absen selama 6 tahun. Dengan susunan tim seperti ini, maka besar kemungkinan kalau grup G akan diwakili oleh Manchester City dan Borussia Dortmund. Terakhir di grup H ada PSG, Juventus, Benfica, dan Maccabi Haifa. Grup H dianggap sebagai grup neraka karena mempertemukan 3 tim langganan Liga Champions. PSG diyakini tampil meyakinkan dan lolos ke babak berikutnya. Di Ligue 1 musim ini, skuad Les Parisiens sudah mencetak 17 gol cuma dalam 3 pertandingan saja. Walaupun Ligue 1 berbeda level dengan Liga Champions, tapi torehan tersebut tentu jadi torehan yang luar biasa. Berikutnya ada Juventus yang berambisi untuk mengembalikan kejayaan yang sudah lama hilang. Apalagi mereka merekrut banyak pemain seperti Paul Pogba, Angel Di Maria, dan Philip Kostic. Di sisi lain, Juventus juga melepas pemain-pemain seperti Mathis De Ligt dan Paulo Dybala. Sementara Maccabi Haifa adalah tim terbaik di Liga Israel. Walaupun begitu, Israel dan negara-negara top di Eropa tentu punya level yang berbeda. Di grup H besar kemungkinan kalau PSG dan Juventus lah yang maju ke babak penyisihan. Itulah ulasan hasil drawing Liga Champions 2022-2023.
Bagaimana pendapatmu? Grup manakah yang menurutmu paling seru untuk ditonton di musim ini? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.